Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Malik ibn al-Huwairisi annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi watrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Rawahul Bukhari. Dari Malik ibn al-Huwairis, seorang sahabat yang dia ta'akhir belakangan masuk Islamnya, melihat Nabi SAW sholat apabila berada di rakaat yang ganjil. Rakaat yang ganjil itu pertama dan ketiga. Lam yanhat, Rasulullah tidak langsung naik dari sujudnya menuju rakaat berikutnya hatta yastawiya qa'idan, hingga beliau duduk sejenak. Nah, di sini menjelaskan tentang jalsatul istirahah. Duduk sejenak, Pak, sebelum apa? Sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Ini terjadi di rakaat pertama dan ketiga. Karena kalau rakaat kedua apa? Duduk tasyahud awal. Nah, para ulama berselisih tentang jalsatul istirahah ini, Pak, duduk sejenak. Apakah dia sunnah ataukah tidak sunnah? Nah, ulama yang menganggap bahwa hal itu sunnah berdasarkan hadis ini. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya, bahwa sunnah duduk istirahat sejenak. Adapun ulama yang lain yang menganggap bahwa ini tidak sunnah, karena Malik bin Huwairis ini belakangan masuk ke dalam Islam, sehingga dia melihat hal ini itu di saat Rasulullah sudah kibarisin, sudah tua, sehingga Rasulullah butuh untuk istirahat sejenak. Paham? Beda dengan kita yang masih muda, Pak, bisa langsung berdiri tanpa harus duduk. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Jadi kalau Bapak ada hajat, silahkan duduk sejenak. Kalau bisa juga langsung naik. Nah, yang jadi masalah adalah si makmum. Si makmum nih. Kalau si imam langsung langsung naik, tidak duduk istirahat, maka memungkinkan si makmum akan terlambat, paham? Akan terlambat, Pak. Maka dalam hal ini usahakan makmum juga bersegera untuk ittiba'ul imam, mengikuti imam. Tapi kalau sekiranya yang sudah tua, apalagi fisiknya besar, gemuk gitu ya, maka ngos-ngosan kalau langsung bangkit ke atas. Dia butuh Pak? Istirahat dulu sejenak. Jadi ulama yang menganggap bahwa hal ini tidak sunnah, mereka mengalihkannya kemana? Ke hajah. Jika ada hajah, silakan dilakukan. Kalau tidak, maka langsung saja bangkit. An Anas bin Malik anna Rasulullah qanata syahran ba'da ruku'i yadu ala ahya'in min ahya'il Arab summa tarakahu. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah kunut selama sebulan. Kunutnya setelah ruku, dia mendoakan keburukan bagi kabilah Arab. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan. Nah, kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nawazil, di mana sababun nuzulnya, sebab terjadinya ini, Pak, tatkala Rasulullah mengutus 70 pasukan yang semuanya adalah qurra, penghafal Al-Quran. Di tengah jalan mereka ini dikepung
oleh kabilah musuh Rasulullah. Lalu mereka semuanya dibunuh. 70 penghafal Al-Qur'an ini. Maka Rasulullah di sini dan para sahabatnya mendoakan mereka. Mendoakan keburukan. Maka diambil dari hadis ini pelajaran bahwa jika ada musibah yang terjadi, apakah diserang musuh atau musibah-musibah yang lainnya, maka disunahkan kunut nawazil, kunut nazilah. Contoh kemarin tahun berapa itu pernah MUI atau Kemenak menyarankan untuk kunut nazilah bagi warga Palestina yang sedang diserang oleh negara Israel. Wali Ahmad wa Daruqutni nahuhu min wajhin akhar wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan, adapun di kunut subuh, yaitu di salat subuh, beliau senantiasa kunut. Beliau tidak meninggalkan kunut tersebut hingga beliau meninggal dunia. Tapi hadis ini dhaif karena ada seorang rawi yang bermasalah, dan ini menyelisihi hadis yang sahih, di mana hadis sebelumnya menceritakan Rasulullah hanya kunut 1 bulan. Setelah itu beliau meninggalkan. Nah, adapun di sini yang menyebutkan lam yazal, senantiasa beliau kunut, maka ini hadis yang dhaif. Wa anhu anna an-nabiyya kana la yaqunutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi tidaklah kunut kecuali apabila beliau ingin mendoakan kebaikan kepada sebuah kaum atau mendoakan keburukan kepada mereka. Ai kunut nazilah. Wa an Sa'id bin Tariq al-Asja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Seorang tabi'in berkata kepada bapaknya yang dia seorang sahabat, bapaknya ini dia berumur 20 tahun, mendapati salat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Anaknya ini bertanya, "Wahai bapakku, sesungguhnya engkau telah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka kunut di salat subuh?" Kunut subuh maksudnya. Si bapaknya ini berkata, "Bunai, muhdas, sesungguhnya itu perkara baru yang dibuat-buat, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Tidak ada tuntunannya kunut subuh terus menerus. Ini adalah perkara yang dibuat-buat." Lantas mereka kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang tetap menjalankan kunut subuh, ini berdasarkan hadis yang umum ya. Dalam mazhab Syafi'i juga itu tidak pernah mewajibkan kunut subuh. Mereka hanya hanya mensunnahkan saja. Adapun di kalangan orang awam kalau enggak kunut subuh enggak sah salat subuhnya. Apalagi imamnya enggak kunut subuh, mereka ulangi. Kenapa? Karena menganggap hal itu wajib. Lantas bagaimana kita dengan sebagai imam yang salat di belakang, sebagai makmum yang salat di belakang imam yang kunut? Apakah kita kunut juga? Maka dalam hal ini para ulama berselisih. Imam Ahmad tetap menganjurkan kunut, ikut kunut bareng dengan imam, untuk menjaga ta'liful qulub, untuk menjaga persatuan. Kenapa? Karena al-khilaf, berselisih itu syarrun, keburukan. Adapun ulama yang lain menganggap enggak usah.
Karena ini perkara yang bid'ah, ngapain ngikutin imam yang melakukan perbuatan bid'ah. Wa anil Hasan ibni Ali qala allamani Rasulullah kalimatin aquluhunna. Al Hasan bin Ali Sibti, cucu Rasulullah, qala allamani Rasulullah telah mengajariku sebuah kalimat yang aku baca fi kunutil witir, dalam kunut witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa kunut witir yang diajarkan Rasulullah kepada Al Hasan sekaligus kepada umatnya. Kapan ini Pak dibaca? Apakah setelah ruku atau sebelum ruku? Apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Maka dua-duanya bisa dilakukan. Bisa sebelum ruku, bisa juga setelah apa? Setelah ruku. Yang jelasnya ini Pak dibaca apa? Di saat kita sholat witir. Apakah witirnya nanti 3 rakaat, 1 rakaat, 5 rakaat, atau yang lainnya? Zada wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izu mana adait. Walil Baihaqi an Ibni Abbas kana Rasulullah yu'allimuna du'aan nad'u fil kunuti min salati subhi wa fi sanadihi dhafun. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, adalah Rasulullah mengajarkan kepada kami doa dalam kunut subuh, salat subuh. Akan tetapi kata Ibnu Hajar, sanadnya dhaif, lemah. Kita tahu Pak bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram ini, dia bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab apa? Syafi'i. Tapi dia tetap menjelaskan kalau memang apa? Hadis tersebut dhaif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu salasah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah, apabila kalian ingin sujud, maka janganlah menderum sebagaimana menderumnya onta. Hendaknya kalian meletakkan kedua tangan ke lantai sebelum menyentuhkan lututnya ke lantai. Tapi hadis ini Pak, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani menganggap hadis ini sahih dan ulama yang lain menganggap apa? Hadis ini dhaif. Karena ada rawi yang bermasalah yang bernama Darawardi. Ini dipermasalahkan ulama. Apakah dia thiqah ataukah tidak? Nah, mereka yang menganggap hadis ini sahih Pak, maka mengharuskan ketika akan sujud itu meletakkan tangan dulu. Paham? Meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Karena di sini disebutkan fala yabruk, janganlah kalian menderum sebagaimana menderumnya onta. Coba perhatikan onta itu Pak. Onta itu pas dia mau turun, dia turun duluan apa? Bagian belakang dulu kan, baru bagian depan. Nah, ketika dia mau naik, dia naik belakang dulu, baru naik depan.
Hanya onta ini saja Pak, binatang yang luar biasa. Kalau mau dinaiki sesuatu di punggungnya, dia turunkan badannya dulu. Beda dengan kuda, kambing dan yang lainnya, itu tetap aja dia berdiri. Dia enggak turun. Tapi ada hadis yang sahih, lebih sahih daripada ini Pak, yang menyebutkan apabila kalian ingin turun sujud, fayabruk fi salatihi barqal jamali. Hendaknya kalian menderum sebagaimana menderumnya onta. Paham? Ini hadis yang lebih sahih daripada hadis ini. Kalau ini kan larangan ya. Jangan menderum sebagaimana menderumnya onta. Kalau ini anjuran, hendaknya kalian apa? Menderum sebagaimana menderumnya apa? Onta. Yang jadi masalah onta itu lututnya mana Pak? Kakinya mana? Karena apakah yang bagian depan itu tangan, bagian belakang kaki, atau keempat-empatnya kaki? Karena dia adalah hayawanu zatul arba. Hewan atau makhluk hidup yang berjalan dengan 4 kaki. 4 kaki. Keempat-empatnya itu dianggap kaki. Kalau manusia kakinya 2, tangannya 2 kan? Nah, dalam riwayat yang lain, ra'aitu Rasulullah idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, akhrajahul arba'ah. Aku melihat Rasulullah apabila dia ingin sujud, dia letakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Berarti hadis ini menyelisihi hadis sebelumnya, Pak. Hadis sebelumnya apa? Tangan duluan sebelum lutut. Kalau ini lutut duluan sebelum apa? Sebelum tangan. Tapi hadis ini juga dhaif. Hadis ini juga lemah. Diperselisihkan oleh para ulama. Nah, lantas kesimpulannya bagaimana ini? Kesimpulannya bahwa permasalahan ini terjadi 3 pendapat di kalangan para ulama. Pertama, mereka yang menguatkan tangan terlebih dahulu berdasarkan hadis sebelumnya tadi. Ada juga yang menguatkan bahwa lutut duluan berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ada juga yang mengatakan silakan memilih, mau lutut duluan atau kaki duluan, atau tangan duluan. Yang penting jangan perut duluan, Pak. Paham? Yang penting jangan perut karena susah. Mau lutut silakan atau tangan. Kedua-duanya ada dalilnya dan dalilnya dhaif. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah kana idza qa'ada litashahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa qa'ada salasatan wa khamsina wa asyara bi isbihi as-sababati rawahu Muslim. Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah apabila duduk tasyahud, tasyahud awal atau tasyahud akhir, beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Paham? Kemudian wa qa'ada ala salasatin wa khamsina. Qa'ada salasa wa khamsina itu maknanya seperti ini, Pak. Ini digenggam 2, kemudian ini dibundarin gini. Ini kan 50. Wa asyara, dan dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Ini apa? Kalau kita tasyahud. Dalam riwayat yang lain, wa qabada asabi'ahu kullu. Dia menggenggam seluruh jari jemarinya dan berisyarat dengan apa? Jari telunjuknya. Menunjukkan 2 hal ini bisa kita lakukan, Pak, di saat kita apa? Bertasyahud. Bisa dengan begini, paham? Bisa dengan seperti ini, digenggam semuanya, paham?
Adapun taharruk, menggerak-gerakkan jari telunjuk, ini diperselisihkan para ulama. Karena hadis yang datang adalah ziyadatus siqah, tambahan dari rawi. Tambahan dari rawi, bukan apa? Bukan ucapan Rasulullah. Tentang apa, Pak? Tentang taharruk. Taharruk itu menggerak-gerakkan telunjuk. Nah, hanya saja para ulama mustalahul hadis berselisih tentang ziyadatus siqah, tambahan orang yang terpercaya, rawi yang terpercaya, apakah ini diterima ataukah ditolak. Ini jadi letak permasalahannya. Kalau mereka menganggap bahwa ziyadatus siqah, tambahan orang yang terpercaya itu tidak dianggap, maka apa? Mereka tidak menggerak-gerakkan jari telunjuknya di saat bertasyahud. Mereka yang menganggap bahwa ziyadatus siqah tadi itu diterima, maka apa? Dianjurkan untuk menggerak-gerakkan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah faqala. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah selesai sholat, beliau menghadap kami. Lalu berkata, idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma liyatakhayyar minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'u. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kami, kata Abdullah bin Mas'ud, ucapan yang dibaca di saat apa, Pak? Tasyahud. Apakah tasyahud awal ataukah tasyahud akhir? Yaitu ucapan at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyah itu maknanya adalah ungkapan yang baik, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Was-shalawat dan salat, wat-thayyibat dan kalimat yang baik. Assalamu alayka, keselamatan atasmu. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Pak, Ibnu Mas'ud mengganti assalamu alan nabi. Kenapa? Karena beliau berkata bahwa assalamu alayka ini itu di saat Rasulullah masih hidup. Adapun tak kala beliau sudah meninggal, maka enggak lagi pakai apa? Kah. Tapi ini menyelisihi riwayat-riwayat yang lain dan pengamalan sahabat yang lain yang tetap mengamalkan ini assalamu alayka meskipun sudah tiada. Paham, Pak? Bedanya apa ini? Kalau pakai ka itu mukhatab bagi mereka yang masih hidup. Kamu. Paham? Kamu itu berarti apa? Orang yang masih hidup dan masih ada di depan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan keberkahan tercurahkan atasmu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalau tasyahud awal, Pak, sampai di sini saja bacaannya. Kalau tasyahud akhir nanti ditambah lagi dengan sholawat, kemudian sholawat Ibrahim dan doa. Tsumma liyatakhayyar, kemudian hendaklah memilih doa yang dia ingin baca gitu, silakan. Ulama mengatakan bahwa hadis ini belum diwajibkan sholawat Ibrahim. Belum diwajibkan sholawat Ibrahim. Nanti setelahnya baru
baru ada sholawat Ibrahim. Walin Nasa'i kunna naqulu qabla ay yufradu alaina at-tasyahhud. Kami baca ini yang di atas tadi sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Jadi tasyahud itu Pak sebelumnya belum diwajibkan. Setelah itu diwajibkan, dan ini menjadi dua hukumnya. Yang pertama rukun, yang kedua wajib. Apa nih maksudnya? Ketika tasyahud awal hukumnya wajib. Paham? Ketika tasyahud akhir hukumnya rukun. Nah, ketika nanti Anda meninggalkan tasyahud awal berarti tidak membaca at-tahiyatul juga kan ya? Maka tidak perlu diganti. Cukup dengan sujud sahwi. Paham Pak? Itu kalau Bapak meninggalkannya karena lupa. Tapi kalau sengaja maka batal sholatnya. Contoh di sholat maghrib tadi, si imam di rakaat kedua seharusnya dia tasyahud awal, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Terus si makmum belakang mengatakan subhanallah, subhanallah. Si imam tetap ngeyel, bangkit tetap dia berdiri. Paham? Iya, kalau si imam di sini paham bahwa tasyahud awal itu hukumnya wajib, maka nanti di tasyahud akhir dia sebelum salam dia sujud sahwi terlebih dahulu. Kenapa Pak? Karena ada yang kurang, yaitu dia meninggalkan karena lupa sujud tasyahud awal. Tapi kalau sekiranya imamnya diingatkan subhanallah, subhanallah, padahal masih di tengah jalan menuju rakaat ketiga, dia tetap nggak mau turun Pak, berarti dia sengaja nih kan? Paham? Itu bedanya. Di tengah jalan nih, si makmum sudah mengingatkan subhanallah, subhanallah, sampai capek makmumnya mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Boleh nggak kira-kira Pak dia ganti dengan apa? Allahu Akbar. Ngajakin perang berarti ini ya. Maka dia dia tetap bangkit menuju rakaat ketiga. Maka dalam hal ini batal sholatnya si imam. Si makmum gimana? Ya sudah sholat sendiri-sendiri. Tidak ada lagi berjamaah. Karena tidak dipimpin oleh imam. Paham Pak? Nah, kalau dia lanjut terus gitu karena merasa pede bahwa dia ini baru rakaat kedua. Paham? Dia pede baru di rakaat kedua, dia masih menyangka ini rakaat kedua dia naik. Maka si makmum harus bangkit. Kalau dia mau tetap jadi makmum, harus bangkit ke atas. Kalau dia ngeyel, dia tasyahud sendiri gitu, terus dia bangkit sendiri, ini ya dia sholat sendiri berarti, gak berjamaah. Paham? Kemudian setelah itu Pak, di rakaat ketiga, sebelum sebelum salam, imamnya naik lagi nambah satu rakaat. Apa kira-kira yang terjadi nih Pak? Karena si imam menganggap meninggalkan tasyahud awal itu rukun, sehingga dia bangkit. Maka dalam hal ini karena mabniun alal jahal, dibangun di atas kebodohan, maka apa kira-kira Pak kalau seperti ini? Dia nambah lagi satu rakaat, padahal yang dia tinggalkan adalah perkara wajib. Maka ya si makmum tetap ikut. Kemudian setelah itu nanti si makmum yang paham mungkin tentang hukum ini, dia nasihati si imam bahwa kalau meninggalkan yang wajib itu cukup dengan sujud sahwi saja. Maka sangat penting Pak, untuk menjadi imam harus paham tentang perkara-perkara sholat.
Ketika ada masalah, dia cepat dia selesaikan. Jadi masalah sekarang yang jadi imam yang bagus suaranya saja, banyak hafalan, bagus suara, selesai jadi imam kan, meskipun dia nggak paham tentang apa perkara sholat. Wali Ahmad anna nabiyya allamahu at-tasyahhud. Dalam riwayat Ahmad bahasanya Nabi mengajarkan Abdullah bin Mas'ud tasyahud dan memerintahkan agar mengajari manusia. Wali Muslimin an Ibni Abbas qala kana Rasulullah yu'allimuna at-tasyahhud at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatut thayyibatu lillah. Ini lillahnya setelah at-thayyibat. Kalau yang sebelumnya at-tahiyyatu lillah. Dua riwayat ini bisa diamalkan. An Fadalata ibni Ubaidin radhiyallahu anhu qala Sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi salatihi. Rasulullah pernah mendengar seseorang yang dia berdoa di dalam salat. Berdoa di dalam salat ini maknanya adalah sebelum salam. Berarti apa? Tasyahud akhir. Lam yumajjidillah. Dia tidak memuji Allah, walam yusolli ala nabi, tidak bersolawat kepada Nabi. Lalu Rasulullah berkata, ajilah hadha, dia ini terlalu tergesa-gesa. Tsumma da'ahu, kemudian Rasulullah memanggil pemuda ini, lalu berkata kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbi wasana alaihi tsumma yusolli ala nabi tsumma yad'u bima syaa. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka mulailah dengan memuji Rabbmu, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian berdoa sesuai dengan yang engkau kehendaki. Nah, di sini menjelaskan kepada kita Pak tentang adab berdoa kepada Allah. Yaitu sebelum memanjatkan hajat kita, itu apa? Puji dulu Allah, bersolawat dulu kepada Nabi. Apakah di dalam sholat ataukah di luar sholat? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Bashir ibnu Sa'din ya Rasulullah amarana Allahu an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaik. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Pak berkata, Allah memerintahkan kami bersolawat kepadamu. Yang dimaksud sahabat ini adalah firman Allah di dalam surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu, apa bunyinya Pak itu? Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ingat Pak bahwa solawat dari Allah kepada Nabi itu maknanya adalah sanak pujian. Solawat yang datang dari malaikat dan umatnya itu maknanya adalah doa kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu dampak baiknya kepada kita. Karena Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, di sini sahabat ini minta diajarin cara bersolawat kepada Nabi. Padahal dia orang Arab Pak. Dia bisa menyusun sendiri solawat-solawat yang dia inginkan. Tapi sahabat ini taslim. Taslim itu menyerahkan seluruh urusan agamanya itu kepada Allah dan Rasulnya.
Ini namanya apa Pak? Taslim dan istislam. Beginilah seorang muslim. Tidak membuat-buat sendiri sholawat nariyakah, sholawat yang campur musik macam-macam gitu. Enggak. Tapi apa? Minta diajarin. Agar apa? Agar lebih selamat. Fasakata, lalu Rasulullah diam. Kemudian setelah itu mengajarkan qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini salawat atau yang dikenal dengan apa? Salawat Ibrahimiyah. Yang kita baca setelah apa? At-tahiyah tadi. Nah, hukumnya apa ini Pak? Hukumnya wajib. Kalau tahiyat tadi hukumnya apa? Rukun, kalau ini wajib. Ulama yang lain menganggap bahwa yang wajib bersalawat kepada Nabi itu hanya ketika tasyahud ini. Adapun tak kala mendengarkan nama Nabi itu hanya dianjurkan. Ada pula yang menganggap wajib setiap kali mendengar nama Nabi disebut bersalawat atasnya. Karena ada hadis yang datang yang menyebutkan bahwa orang yang tidak bersalawat kepadaku di saat namaku disebut, maka dia orang yang bakhil, orang yang kikir. Nah, wassalamu kama alimtum. Adapun salam sebagaimana yang kalian telah ketahui. Rasulullah enggak mengajarkan salam. Karena itu sudah benar. Adapun sholawat baru diajarkan ini. Maka inilah yang kita baca di dalam sholat. Di sini tidak ada tambahan Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meskipun Rasulullah itu adalah sayyid kita, pemimpin seluruh manusia, seluruh nabi dan rasul, sayyidnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak disebutkan di sini. Allahumma sholli ala sayyidina. Sayyidun itu tuan laki-laki Pak. Kalau sayyidatun tuan perempuan. Makanya TKW-TKW yang kerja di luar negeri itu tak kala memanggil tuan wanitanya dengan apa? Sayyidati. Disingkat karena orang Indonesia sukanya nyingkat-nyingkat, jadinya apa? Siti. Jadilah Siti Nurbala, Siti Nurul Azizah. Itu adalah singkatan dari apa? Sayyidati, tuan wanitaku. Wazada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Bagaimana kami bersolawat kepadamu apabila kami salat? Maka Rasulullah mengajarkan salawat di atasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarril fitnatil masihi ad-dajjal. Ini doa setelah sholawat Ibrahimiyah tadi Pak. Para ulama berselisih tentang doa ini, apakah hukumnya wajib ataukah hanya sekedar sunnah. Jumhur ulama menganggap bahwa ini hukumnya wajib, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka jahanam. Yang kedua, dari azab kubur. Azab kubur itu siksaan bagi penghuni kubur hingga hari kebangkitan. Itu dipukul dengan palu sampai seluruh makhluk mendengarkan kecuali manusia. Lau sami'al insanu laso'iqoh. Seandainya manusia mendengar, niscaya mereka akan pingsan.
Yang ketiga, min fitnatil mahya wa mamati. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa maknanya ini, Pak? Di dunia kita diuji, kadang setelah kematian kita juga masih menjadi fitnah bagi orang yang sudah hidup. Kita sudah di dalam alam kubur, orang masih terfitnah dengan kita. Orang datang meminta-minta ke kuburan, orang masih menjadikan kita sebagai tawassul, berdoa kepada Allah, masih mengagungkan kuburan kita dan seterusnya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan kuburannya itu tempat yang dikeramatkan, dimintai barokah dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, Pak, min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini fitnah yang besar yang setiap nabi mengingatkan umatnya, Pak, tentang fitnah dajjal ini. Bayangkan, batu bisa dia rubah menjadi emas, Pak. Dia tusuk dengan tombak ke langit, ngucur darah dari langit tersebut. Ini fitnah. Dia belah, dia potong orang, dia hidupkan kembali lagi. Ini kalau terjadi di Jawa sudah menjadi pengikut orang Jawa ini kalau ada orang seperti ini. Kemampuan rububiyah ada padanya. Jadi setiap nabi mengingatkan umatnya tentang apa? Tentang fitnah dajjal ini. Kenapa dia disebut dengan Al-Masih? Karena dia keliling ke sana kemari ke berbagai negara, kecuali yang tidak dia masuki adalah Mekkah dan Madinah. Wa fi riwayati li muslimin idza faraga ahdukum minat tasyahhud akhir. Tapi doa ini, Pak, dibaca di tasyahud akhir. Jadi susunannya tasyahud dulu, kemudian sholawat, kemudian setelah itu doa ini, kemudian setelah itu kalau mau berdoa lagi silakan sebelum salam. Nah, demikian, Pak. Ada yang ditanyakan? Kelebihan rukun ya sujud sahwi saja. Ya, enggak berdoa, enggak juga ini bersolawat, cukup sampai situ saja. Kalau imamnya melamun kok enggak naik imamnya ini ya udah tunggu aja, stop. Beda dengan kayak subhana rabbil azim bisa ditambah terus gitu, makin ditambah makin banyak pahalanya. Nah, yang lain, Pak. Dilihat dulu apakah lahannya itu lahan khofi ataukah lahan jali. Kesalahannya itu kesalahan yang ringan atau kesalahan yang berat. Kalau dia bilang bacaannya dia sampai merubah huruf waladda dia pakai da ya. Ini kan merubah makna lahan jali ini kan. Atau dia baca dia rubah gitu hurufnya karena enggak paham, enggak belajar Iqra dan nilainya. Maka ini lahan jali. Seharusnya dia enggak jadi imam. Jadi kalau antum mau mensiasati tadi dengan apa? Dengan membaca di belakang setelah imam. Nah, yang lain, Pak. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.